Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visita Oktaria dari SMA Negeri 2 Lahat, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lahat. Dalam dunia pendidikan, kita sebagai pendidik mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini. Di dalam semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, yang berarti bahwa di depan memberikan contoh, seorang guru harus memberikan panutan, harus memberikan contoh dalam berkata, dalam bertindak, dan dalam berperilaku. Apa yang dilakukan oleh guru, maka itu akan ditiru oleh sang murid. Bagaimana murid tersebut akan menjadi baik adalah ketika seorang guru tersebut mempunyai kepribadian yang baik, tidak hanya dalam karakter tetapi dalam pengetahuan. Seorang guru yang pembelajar yang mampu menguasai teknologi ini akan menjadi contoh bagi siswanya untuk menjadi siswa yang berprestasi di dalam ilmu akademik dan dalam perilakunya kehidupan sehari-hari. Filologi yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, bahwa seorang guru harus memberikan semangat ketika di tengah-tengah muridnya. Hal ini seorang guru harus menjadikan siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Guru harus bisa membangun semangat siswanya untuk berprestasi, bukan hanya untuk mendapatkan piala ataupun sertifikat, tetapi prestasi di sini adalah mampu menjadikan diri mereka, diri para peserta didik tersebut untuk lebih bisa bersemangat, untuk bisa lebih bermanfaat bagi kehidupannya, dan memiliki perubahan tingkah laku yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Trilogi yang ketiga adalah Tuturi Handayani, bahwa seorang guru harus memberikan dorongan, harus memberikan motivasi ketika berada di belakang. Hal ini sering kita lakukan di dalam kelas, yaitu bagaimana seorang guru terus memotivasi siswanya agar mampu membuat sebuah keputusan dengan memberikan sebuah pandangan dan wawasan agar siswa tersebut mampu mengambil keputusan yang terbaik apa yang sedang dia alami di kehidupannya. Dalam hal ini, guru harus terus meningkatkan komunikasi dan wawasannya, sehingga guru harus menjadikan dirinya sebagai pembelajar hingga akhir hayat. Dalam melakukan aktivitas pengajaran dan pendidikan, seorang guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah sebuah kondisi di mana anak itu berada, baik itu kondisi sosial budaya maupun kondisi lingkungan. Alam ini, seorang pendidik harus mampu memperhatikan latar belakang yang berbeda dari setiap peserta didik yang ada di dalam kelas. Seorang guru harus mampu menumbuhkan kodrat alam, harus mampu menuntun apa yang sudah menjadi latar belakang dari siswa-siswi tersebut. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh dari pendidikan tersebut sesuai dengan kodratnya. Meskipun belajar pendidikan di tempat yang sama oleh guru yang sama, pastinya setiap siswa memiliki takdir masing-masing. Itulah hakikat dari pendidikan. Seorang anak yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu tidak bisa disamakan dengan seorang anak yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Atau kita analogikan adalah anak-anak ini sebuah tanaman, di mana sebuah padi itu tidak akan bisa kita paksakan menjadi tanaman jagung, ataupun sebaliknya, tanaman jagung tidak akan bisa kita paksakan menjadi tanaman padi. Hanya kita sebagai guru mampu untuk menuntun bagaimana supaya tanaman ini bisa tumbuh subur, bisa menghasilkan buah yang baik, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Seorang guru juga harus berlaku seperti petani tersebut, bahwa dia harus menyemai, kemudian dia harus merawat dengan cara pengairan, dengan cara pemberian pupuk, supaya mendapatkan hasil dari tanaman yang baik. Dan ketika sudah mendapatkan tanaman yang baik, otomatis tanaman ini akan lebih banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah seorang pendidik harus memperhatikan kodrat zaman, yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Dalam konteksnya, sekarang adalah abad ke-21, di mana seorang pendidik harus membekali siswa-siswinya dengan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, pendidik juga harus menjadikan dirinya sebagai pembelajar dalam hal teknologi. Mengapa? Karena siswa saat ini adalah siswa zaman generasi Z, di mana setiap hembusan nafas dari siswa tersebut selalu berkaitan dengan teknologi. Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mampu menguasai zaman, artinya yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga guru tersebut tidak akan tertinggal dan tidak akan menjadikan guru yang membosankan bagi siswa tersebut. Selain kodrat alam dan kodrat zaman yang menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengaitkan kearifan lokal yang bersumber nilai-nilai luhur bisa dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan. Di dalam lokalitas masyarakat Lahat tentunya banyak sekali kearifan lokal yang mempunyai nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah pepatah petitih, yaitu antaka lemak nanggung kudai. Hal ini berarti jika seorang siswa ingin sukses, jika seorang siswa ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka seorang siswa tersebut harus melakukan kerja keras terlebih dahulu. Hal ini sangat bersinergis dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai budi pekerti, di mana seorang siswa harus gigih, harus disiplin, harus kerja keras, harus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Jika dibuat sebuah perumpamaan, maka pendidikan itu seperti air. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan bangsa. Dan jika tidak ada pendidikan, maka semua orang tidak akan bisa hidup dan sebuah bangsa tidak akan bisa bertahan. Semua makhluk hidup di bumi ini, manusia, tumbuhan, hewan, semuanya membutuhkan air. Dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak ada air, maka manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Bahkan ketika tidak ada air, maka manusia itu perlahan akan mati karena kekurangan air. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan. Sebuah tanaman bisa menghasilkan buah yang baik berawal dari seorang petani yang menyiram tanaman tersebut dengan air. Yang bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, yang bisa dimakan oleh orang banyak, itu berawal dari air yang mampu menghidupkan kehidupan dari tanaman tersebut, di mana air ini berfungsi untuk menumbuhkan akar, kemudian menumbuhkan batang, menumbuhkan daun, ranting, hingga pada akhirnya menumbuhkan buah. Bagaimana jika tidak ada air, maka tanaman ini akan mati. Nah, pendidikan juga diibaratkan seperti air tersebut, di mana setiap sendi kehidupan di muka bumi ini, jika tanpa adanya pendidikan, maka semuanya akan hilang, maka semuanya akan mati dan semuanya tidak akan berguna. Sehingga saya memberikan perumpamaan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu, pentingnya pendidikan itu sama seperti pentingnya air. Demikianlah refleksi singkat saya mengenai modul 1.1 tentang perumpamaan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.